Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner ya. Jadi di sini yang pertama, jika kita punya ini bentuk suatu parabola ya. Di sini fx ya, fungsi fx bentuknya parabola seperti ini. Nah, jadi kalau dia dikatakan fungsi naik ya. Fungsi naik itu apabila f aksen x-nya itu lebih dari 0. Sedangkan kalau dia fungsi turun, f aksen x-nya itu kurang dari 0. Kayak gitu ya. Terus yang ketiga, dia dikatakan fungsi diam atau stasioner ya. Stasioner itu apabila f aksen x-nya itu sama dengan 0. Jadi fungsi stasioner itu seperti ini. Di sini letaknya. Dia diam. Sedangkan fungsi turun itu seperti ini. Nih, turun. Fx ini dia turun. Ya. Turun. Terus dia stasionernya di sini. Stasioner. Sedangkan yang ini dia adalah fungsinya naik. Bisa dipahami ya. Jadi fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner itu maksudnya itu seperti itu. Jadi misalkan ada suatu fungsi yang bentuknya itu menurun seperti ini, ya, maka dia dinamakan fungsi turun. Dan cara mencarinya itu dia f aksennya kurang dari 0. Sedangkan kalau dia stasioner, dia itu fungsi diam. Jadi dia mencapai di suatu puncak seperti ini. Dia diam, namanya stasioner atau fungsi diam itu f aksennya sama dengan 0. Sedangkan kalau dia grafiknya itu naik seperti ini, dia dikatakan fungsi naik dengan f aksen x-nya itu lebih dari 0. Jadi 3 buah ini itu cara untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam. Oke, jadi contohnya di sini fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 12x ya. Dikatakan naik apabila dia terletak di interval. Jadi kalau fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi naik dan fungsi turun saja itu biasanya dia itu berada di interval tertentu. Jadi seperti tadi ya, seperti ini tadi. Nah, intervalnya itu kan dia berarti antara titik ini, titik berapa kayak gitu ya. Misalkan di sini x1 sampai nanti di sini dia diam. Dan sampai di sini. Nah, dia kan dari sini sampai sini itu intervalnya. Jadi misalkan di sini 1 sampai 3, maka nanti antara 1 sampai 3 seperti ini dia fungsi turun. Kalau dari sini sampai sini misalkan ya, itu x3. Jadi x2-nya itu dia bernilai di antara rentang x yang di sini. Jadi yang ditanyain itu biasanya interval daripada fungsinya itu berapa supaya dia naik atau turun. Terletak di mana kayak gitulah intinya. Di x berapa saja dia bernilai naik dan bernilai turun. Nah, sekarang cara mencarinya seperti yang 3 buah rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Maka langkah pertama kita harus cari dulu f aksennya. Nah, di sini kan fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 12x. Kita turunkan, cari turunannya. Turunan pertama. Jadi 2 kali 3 itu 6x pangkat 3-nya itu dikurang 1. Jadi 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Langsung saja. Terus dikurang. Min 9 kali 2 itu 18. Min 18. X-nya kita kurangkan pangkatnya. Jadi 1 ya. Atau tidak perlu kita tulis. Terus sini karena dia X ini pangkatnya 1, cukup kita tulis koefisiennya saja yaitu 12. Nah, seperti ini. Angka-angka ini sebenarnya bisa kita sederhanakan, tapi jangan disederhanakan selagi di sini. Ya, pas di sini kita sederhanakan itu konsepnya salah. Jadi penyederhanaannya nanti. Nah, sekarang dikatakan naik. Fungsi naik tadi syaratnya adalah f aksen x-nya naik ya, lebih dari 0. Jadi nanti di sini kita tulis 6x pangkat 2 dikurang 18x ditambah 12 lebih dari 0. Ya. Nah, di sinilah kita bisa menyederhanakan bentuk kuadrat ini. Jadi kita bagi dengan berapa supaya dia sederhana. Semuanya bisa dibagi dengan 6 ya. Jadi kita bagi dengan 6. Kita peroleh di sini x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2 lebih dari 0. Oke, jadi karena semuanya bisa dibagi 6, kita bagi 6 aja langsung. Sekarang kita faktorkan. X kuadrat berarti X kali X, kayak gitu. Perkalian ini hasilnya positif 2, yaitu 2 kali 1 aja, ya kan? Terus karena dia di sini positif, maka nanti ada 2 nih.
min atau plus. Tapi kalau ditambah hasilnya min 3, otomatis tidak mungkin plus 2 plus 1. Jadi sini min. Oke, kita cari nilai X-nya di sini. Jadi X kurang 2 itu pindah ruas ya. Jadi X-nya sama dengan positif 2. Jadi min pindah ruas jadi plus kayak gitu. Atau X-nya sama dengan positif 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian buat garis bilangannya. Karena dia bentuknya pertidaksamaan, jadi harus ada bentuk seperti ini. Nah, taruh nilai angka yang paling kecil dulu. Di sini positif 1 dan 2 seperti ini. Nah, terus ini bundarannya kosong ya. Karena tidak ada garis sama dengan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, uji ambil salah satu angka selain 1 dan 2 yang berada di garis bilangan ini, kayak gitu. Nah, misalkan kita ambil di sini titik ujinya adalah 0. Jadi kita masukkan, substitusikan ke pertidaksamaan yang ini. Jadi 0 kurang 2 itu min 2, 0 kurang 1 itu min 1, terus dikalikan. Yang kita cari adalah tandanya saja, bukan angkanya. Jadi cukup kalian lihat min kali min itu plus. Jadi nanti di sini plus, min, plus, kayak gitu. Oke, ya. Bisa kalian coret-coret nanti di sampingnya sendiri bagaimana menemukan plus, min, plus. Nah, kalau plus ini kan sudah saya jelaskan ya seperti apa. Kalau kalian sudah menemukan satu daerah yang bernilai positif, daerahnya itu maksudnya kayak gini. Patokannya itu adalah si nih, ya. Ada ruas sebelah kiri, tengah, dan kanan. Nah, jadi untuk yang kiri ini tadi itu kita ambil nilai X sama dengan 0. Kita ganti di sini 0 kurang 2 min, ya, min 2, 0 kurang 1 min 1. Jadi cukup dilihat adalah tandanya. Jadi min kali min itu positif. Nah, mendapatkan positif itu seperti itu. Lalu min plus ini itu dia biasanya berselang-seling. Jadi cukup satu daerah yang kalian sudah peroleh ini kalian selang-selingi plus min plus min plus min seperti itu. Nah, kalau sudah perhatikan tandanya karena dia lebih dari, maka daerah positif yang kita ambil. Jadi positif itu berarti daerah sebelah kiri dan kanan. Jadi HP-nya, interval yang diminta untuk fx ini bernilai fungsi naik, bernilai naik, itu dia berada di rentang, ya. Jadi fx naik pada interval, ya. Ini patokannya adalah 1. Yang arsir ini adalah X, ini juga X. Jadi X-nya bernilai positif, ya, berarti ke arah sebelah kiri. Berarti nanti kita tulis seperti ini. Karena dia hanya ada satu angka di sini, patokannya 1, dan yang ini 2. Jadi dari 1 ini ke kiri, berarti X-nya kurang dari positif 1. Paham ya? Karena dia ke kiri nih. Karena dia ke kiri, maka X-nya kurang dari 1. Atau, dia kan terbagi 2 nih, terbagi 2. Ada kata atau di sini. Atau ini dari 2 ke arah kanan. Berarti positif. Lebih dari. Jadi nanti X-nya lebih dari 2. Kalau dia ke arah kanan, dia lebih dari. Kalau dia ke arah kiri, itu dia kurang dari. Jadi jawabannya adalah intervalnya bernilai naik. Atau fungsi fx ini naik pada interval X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Seperti itu cara mencarinya.